Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada pagi hari menjelang siang ini? Saya berharap pada pagi hari ini saya kembali menemui teman-teman dalam keadaan sehat, ceria, dan tentunya berbahagia selalu. Bertemu lagi dengan saya pada channel Kursus Bruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Kembali pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi yang tentunya menarik untuk dibahas dengan konsep dan metode yang insya Allah gampang diterima oleh teman-teman, tentunya dengan membandingkan bagaimana pola penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan pola penulisan kalimat dalam bahasa Inggris. Apa materinya? Materinya berjudul tentang bagaimana cara menggunakan kata like dan want, kata suka dan ingin dalam bahasa Indonesia. Like dan want. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kedua kata ini. Like berarti suka dan want berarti ingin. Akan tetapi seperti biasa sebelum kita membahas mengenai materi pada video kali ini, saya kembali ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mendukung channel Kursus Bruga ini dengan menekan tombol like, kemudian menekan tombol subscribe, dan tidak lupa untuk mengaktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak melewatkan materi demi materi yang kita bahas pada kursus Bruga ini. Baik teman-teman, kita mulai saja membahas tentang bagaimana cara menggunakan kata like dan want dalam bahasa Inggris. Ada 3 cara menggunakan like dan want. Cara pertama adalah jika setelah kata like dan want terdapat kata kerja. Sekali lagi, jika setelah kata suka dan ingin, kita akan bandingkan dulu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya. Jadi, untuk memahami cara menggunakan like dan want dalam bahasa Inggris, kita akan melihat dan menganalisis dulu cara menggunakan kata suka dan ingin dalam bahasa Indonesia. Baik, yang pertama, jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata kerja, setelah kata suka dan ingin, maka like dan want ditambahkan to, lalu kita letakkan kata kerjanya. Demikian pola untuk menggunakan kata like dan want jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata kerja. Nah, kalau dirumuskan maka menjadi subjek ditambah like, want, kemudian kita letakkan s, ditambah to, lalu kita letakkan kata kerja ditambah objek. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan secara khusus menggunakan like dan want dalam bentuk simple present dulu. Nanti setelah pemahaman teman-teman baik mengenai materi ini, kita akan beralih dengan menggunakan like dan want pada bentuk-bentuk waktu lainnya. Ini rumus untuk membuat kalimat positif. Jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata kerja. Misalnya sekarang kita buat contoh dalam bahasa Indonesia. Kami ingin belajar bahasa Inggris. Sekarang kita perhatikan, standar kita adalah kata ingin.
setelah kata ingin pada kalimat bahasa Indonesia ini terdapat kata kerja. Kata kerjanya adalah belajar. Maka kita menambahkan to setelah kata ingin. Kita gunakan saja langsung rumus yang ada di atas untuk membahasa Inggriskan kalimat bahasa Indonesia ini. Maka kalimatnya menjadi we want. Kita tambahkan to dulu. We want to study English. Sekali lagi, jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata kerja atau terdapat kata kerja setelah kata suka dan ingin, maka like dan want ditambahkan to dulu, lalu kita letakkan kata kerjanya. Sehingga pola penulisannya seperti ini. Nah, contohnya, kami ingin belajar bahasa Inggris. Pada kalimat bahasa Indonesia ini, terdapat kata belajar, kata kerja. Belajar statusnya kata kerja. Sehingga kata ingin atau want ini ditambahkan to dulu, baru kita letakkan kata kerjanya. Demikian, we want to study English. Jadi bahasa Inggris dari kami ingin belajar bahasa Inggris adalah we want to study English. Lalu contoh berikutnya, dia, si laki-laki, ingin belajar bahasa Inggris. Seperti yang saya kemukakan di awal tadi bahwa kita akan memfokuskan penggunaan like dan want pada bentuk waktu simple present dulu. Ada kaidah dalam bentuk waktu simple present bahwa jika subjek kalimat she, he, it, maka kata kerja ditambah s atau es. Kebetulan ingin atau want ini statusnya adalah kata kerja. Nah, jika subjek kalimat adalah she, he, it, kebetulan di sini subjeknya adalah dia laki-laki, maka ingin ditambah s. Demikian, teman-teman. Saya berharap teman-teman mengingat kembali materi yang saya bahas pada video sebelumnya mengenai bentuk waktu simple present. Baik, kita langsung saja membahasa Inggriskan kalimat ini. Dia laki-laki, subjeknya adalah he, kemudian ingin, want. Karena yang ingin adalah dia laki-laki, he, maka kata ingin ditambah s, he wants. Kemudian kita tambah to dulu, baru kata belajar, bahasa Inggris, English. Demikian contoh yang kedua. Lalu bagaimana cara membuat kalimat negatif dari kalimat positif ini? Pola untuk membuat kalimat negatif adalah dengan menggunakan pola subjek ditambah do not atau does not ditambah like, kita singkat saja dengan L, kemudian want, kita singkat dengan LW, lalu ditambahkan to dulu, kemudian kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Demikian pola untuk membuat kalimat negatif pada contoh yang berikut ini. Do not berarti tidak, does not juga berarti tidak. Seperti yang sudah kita bahas pada video mengenai simple present pada video sebelumnya, tidak do not digunakan oleh subjek I, you, they, dan we. Sedangkan tidak does not dipergunakan oleh subjek she, he, dan it. Baik, kita langsung saja menegatifkan kalimat pertama, kami ingin belajar bahasa Inggris. Lalu bagaimana jika kalimatnya berbunyi kami tidak ingin belajar bahasa Inggris? Nah, di sini subjeknya kami, kita tulis saja we, maka tidaknya menggunakan do not. Kita tulis saja do not. Ingin, want. Karena setelah kata ingin ada kata kerja, maka want kita tambahkan to dulu, baru kata belajar dan bahasa Inggris English. Sehingga bahasa Inggris dari kami tidak ingin belajar bahasa Inggris adalah we do not want to study English. Demikian teman-teman. Lalu bagaimana bahasa Inggris dari kalimat dia laki-laki tidak ingin belajar bahasa Inggris? Dia laki-laki tidak ingin belajar bahasa Inggris. Kita langsung saja terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menggunakan pola kalimat negatif ini. Karena yang tidak ingin, karena dia, subjeknya dia L, maka menjadi he,
Tidaknya menggunakan does not. Kita tulis saja does not. Ingin, want. Seperti biasa taruh to dulu, kemudian belajar. Study English. Demikian teman-teman contoh dari kalimat positif, cara menggunakan like dan want. Lalu bagaimana dengan rumus interrogatif? Baik, pola untuk membuat kalimat interrogatif, kita tulis saja di sini, adalah dengan menggunakan do atau does ditambah subjek, kemudian LW ditambah to terlebih dahulu, kemudian kata kerja ditambah objek. Nah, kita sekarang akan membuat agar kalimat positif ini berubah menjadi kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kami ingin belajar bahasa Inggris dan dia ingin belajar bahasa Inggris. Kita langsung saja membuat kalimat positif ini menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Misalnya saja, dia ingin belajar bahasa Inggris. Berarti kalimat tanyanya adalah, apakah dia ingin belajar bahasa Inggris? Kita tulis saja, apakah dia ingin belajar bahasa Inggris? Apakah merupakan penanda bahwa kalimat tersebut kalimat tanya. Nah, di sini di polanya untuk membuat kata apakah kita menggunakan kata do dan does. Seperti biasa, do digunakan oleh subjek I, you, Dewi, does digunakan oleh subjek she, he, it. Nah, di sini subjeknya adalah dia laki-laki, maka apakahnya menggunakan does. Kemudian dia laki-laki, he ingin, want. Setelah kata ingin ada kata kerja belajar, maka kita taruh to, kemudian study English. Demikian teman-teman, contoh cara menggunakan kata like dan want jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata kerja. Jadi sekali lagi, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk memahami terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan kata like dan want atau suka dan ingin ini dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu agar teman-teman mampu memahami cara penggunaan kata like dan want dalam bahasa Inggris. Ini yang pertama teman-teman. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan like dan want jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata sifat. Teman-teman, cara penggunaan kata like dan want yang kedua. Bagaimana cara menggunakan like dan want jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata sifat? Baik, cara penggunaan yang kedua. Jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata sifat. Jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata sifat, maka like dan want kita tambahkan kata to dan be terlebih dahulu, lalu baru kita letakkan kata sifatnya atau adjektifnya. Sehingga jika kita membuat pola penulisannya, polanya akan menjadi subjek ditambah like, kita singkat saja dengan L seperti biasa biar singkat. Kemudian want kita singkat saja dengan W. Kemudian kita taruhkan S. S ini seperti biasa kita gunakan, kita tambahkan jika subjek kalimatnya adalah she, he, dan it. Jadi like dan want kita tambahkan S jika subjeknya she, he, dan it. Baik, kita lanjut saja. Setelah LW kita taruhkan kata to dan be, lalu kita letakkan kata sifat atau adjektifnya. Contohnya misalnya, Burhan ingin kaya. Nah, pada contoh yang kedua ini teman-teman, kita melihat bahwa setelah kata ingin terdapat sebuah kata sifat, yaitu kaya.
kaya berstatus kata sifat. Sehingga cara pembuatan pola bahasa Inggrisnya berbeda dengan cara pembuatan kalimat ketika setelah kata ingin ada kata kerja. Karena di sini setelah kata ingin ada kata sifat, maka kita menggunakan pola subjek ditambah LW, like dan want, ditambah to be dulu, lalu baru kita letakkan kata sifatnya. Sehingga kita akan membahasa Inggriskannya dengan Burhan ingin, want. Karena Burhan adalah subjeknya he, maka kita meletakkan di sini akhiran s, burhans. Ditambah to be read. Demikian, teman-teman. Contoh cara menggunakan LW jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata sifat. Lalu bagaimana dengan cara pembuatan pola kalimat negatifnya? Cara pembuatan kalimat negatifnya dengan menggunakan subjek ditambah do atau does not ditambah LW ditambah kata to dan be, lalu kita letakkan kata sifat, kita singkat saja dengan ADJ atau adjective. Nah, akhiran S yang ada di sini tidak lagi kita tambahkan pada kalimat negatif dan interrogatif. LW ditambah S hanya pada kalimat positif. Baik, kita langsung saja membahasa Inggriskan kalimat Burhan ingin kaya. Bagaimana bahasa Inggris dari Burhan tidak ingin kaya? Kalimat ini kalimat negatif ditandai dengan adanya kata tidak. Sehingga kita akan menggunakan rumus di atas ini untuk menegatifkan kalimat ini. Sehingga bahasa Inggris dari Burhan tidak ingin kaya adalah Burhan tidaknya menggunakan does not karena Burhan subjeknya adalah he, kita tulis saja does not. Ingin, want, karena setelah kata ingin ada kata sifat, maka kita terlebih dahulu meletakkan kata to dan be, lalu kita letakkan kata sifatnya rich, kaya. Demikian teman-teman contoh pembuatan kalimat negatif jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata sifat. Lalu bagaimana dengan pola pembuatan kalimat interrogatifnya? Pola pembuatan kalimat interrogatif menggunakan do atau does ditambah subjek, ditambah like dan want, ditambah kata to dan be, lalu kita letakkan yang terakhir kata sifatnya. Kita singkat saja lagi dengan adjective atau ADJ. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat Burhan ingin kaya agar menjadi kalimat tanya. Apakah Burhan ingin kaya? Demikian kalimat interrogatifnya. Apakah Burhan ingin kaya? Di sini ada kata apakah. Berarti kita sekarang akan membuat kalimat interrogatif. Nah, untuk menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Inggris, kita akan menggunakan rumus kalimat interrogatifnya. Sehingga bahasa Inggris dari apakah Burhan ingin kaya adalah, di sini subjeknya Burhan, maka apakahnya menggunakan does. Sehingga does Burhan want to be rich? Demikian teman-teman cara menggunakan kata suka dan ingin jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata sifat. Sudah dua cara menggunakan kata like dan want. Yang pertama, jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata kerja, maka kita menambahkan to setelah kata suka dan ingin. Lalu kita letakkan kata kerjanya. Lalu, jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata sifat, maka kita meletakkan kata to dan be dulu setelah kata like dan want, lalu baru kita letakkan kata sifatnya. Ini cara kedua untuk menggunakan kata like dan want. Teman, sekarang cara menggunakan kata like dan want yang terakhir atau yang ketiga, yaitu jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata benda.
atau orang, maka like dan want tidak ditambahkan apa-apa. Jadi kita lambangkan saja dengan LW ditambah O. O ini bisa berarti objek. Demikian teman-teman. Dan jika kita buat menjadi pola, maka polanya menjadi subjek LW, kita tambahkan L, kita tambahkan S jika subjeknya si he it, kemudian kita tambahkan O. Contoh kecilnya saja misalnya, dia si laki-laki suka kamu. Nah, setelah kata suka ada benda atau ada orang, maka pola pembuatannya menjadi he suka, bahasa Inggrisnya like, karena yang suka adalah si he it, maka like-nya ditambah s. Kemudian kamu you, sehingga dia suka kamu adalah he likes you. Nah, bagaimana dengan pola pembuatan kalimat negatifnya? Untuk membuat kalimat negatif menggunakan like dan want, kita bisa membuat dengan menggunakan pola do not atau does not ditambah LW ditambah U. Demikian teman-teman, seperti biasa kita tidak menambahkan S lagi pada kalimat negatif dan interrogatif. Karena S hanya ditambahkan pada LW pada kalimat positif. Sehingga bahasa Inggris dari dia L tidak suka kamu adalah dia L he, tidaknya menggunakan does not, karena si he it menggunakan does not berarti tidak. Kemudian suka, like, langsung saja kita taruh you. Jadi, jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata benda atau terdapat orang, maka kita tidak menambahkan to atau tidak menambahkan to be. Kita langsung saja letakkan bendanya atau orangnya setelah kata suka dan ingin. Pada contoh, dia suka kamu, kita langsung saja mengatakan he likes you, tanpa to dan tanpa to be. Ini cara menggunakan like dan want jika setelah kata suka dan ingin terdapat kata benda atau orang. Lalu bagaimana dengan pola interrogatifnya teman-teman? Untuk membuat pola interrogatif, kita menggunakan pola do dan does, yang berarti apakah. Ya, berarti apakah. Kemudian subjek ditambah LW ditambah U. Sehingga bahasa Inggris dari apakah dia L suka kamu adalah, bahasa Inggrisnya adalah karena dia, subjeknya adalah dia L, maka apakahnya seperti biasa menggunakan does. Kemudian dia laki-laki, subjeknya adalah he, suka, like, kamu, you. Demikian teman-teman, 3 cara menggunakan kata like dan want dalam bahasa Inggris. Baik, sebelum menutup, saya simpulkan sekali lagi bahwa ada 3 cara menggunakan kata like dan want. Yang pertama, jika setelah kata suka dan ingin dalam bahasa Indonesia terdapat kata kerja, maka like dan want kita tambahkan to terlebih dahulu, lalu kita letakkan kata kerjanya. Kemudian, jika setelah kata suka dan ingin dalam bahasa Indonesia terdapat kata sifat, maka like dan want ditambahkan kata to dan be terlebih dahulu, lalu baru kita letakkan kata sifatnya. Kemudian yang ketiga, cara yang terakhir adalah jika setelah kata suka dan ingin dalam bahasa Indonesia terdapat kata benda atau orang, maka kita tidak menambahkan apa-apa. Kita tidak menambahkan to maupun tidak menambahkan kata to dan be. Akan tetapi langsung saja meletakkan benda atau orangnya setelah kata suka dan ingin. Demikian teman-teman, 3 cara menggunakan kata like dan want dalam bahasa Indonesia. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik. Dan apabila teman-teman ingin berinteraksi lebih lanjut dengan saya mengenai materi ini, saya mempersilahkan teman-teman untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, semoga teman-teman selalu dalam keadaan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.